tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak sesuai dengan waktu yang tersedia, dan pada tahap ini guru membuat pilihan atau memprioritaskan, di mana prioritas pembelajaran ini ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Dalam konsep UBD, menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Siswa berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Identifikasi hasil yang diinginkan terdiri dari 3, yaitu yang pertama establishing goal atau penentuan tujuan utama. Di langkah ini penentuan tujuan utama berisi pertanyaan yang dapat menggali pemahaman siswa dalam mengembangkan sikap responsif. Nah, yang kedua ada essentially question, yaitu pertanyaan utama. Di langkah ini berisi pertanyaan yang dapat membantu penyelidikan dan pemahaman siswa dalam belajar. Yang ketiga ada understanding atau pemahaman. Di langkah ini berisi pengetahuan dan kemampuan yang akan diperoleh siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi perkembangan organisasi sebagai pemicu pergerakan nasional serta nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda peserta didik dapat menganalisis lahirnya perkembangan organisasi yang akan memicu pergerakan nasional di Indonesia, serta peristiwa Sumpah Pemuda peserta didik dapat menunjukkan peran dari tokoh nasional dari tiap organisasi, masa pergerakan nasional, dan meneladani nilai-nilai makna pada peristiwa Sumpah Pemuda. Peserta didik akan memahami secara kronologis menggunakan cara berpikir, sejarah sinkronik dan diakronik mengenai perkembangan organisasi pada masa pergerakan nasional, mulai dari munculnya trilogi Van de Venter yang menyatakan bahwa bangsa Belanda perlu memberikan bantuan kepada rakyat Nusantara berupa pendidikan, irigasi, dan migrasi, bersamaan dengan berkembangnya pemahaman politik etis di Hindia Belanda. Kemudian muncul beberapa organisasi yang dipelopori oleh golongan muda, golongan pemahaman dan pekerjaan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partij, dan Partai Komunis Indonesia. Pengaruh tersebut juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti kaum humanis yang memenangkan kedudukan kursi parlemen di Belanda. Beberapa peristiwa revolusi dan penyebaran paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme dan lain sebagainya. Kemudian, peserta didik akan memahami peran serta tokoh-tokoh yang terlibat pada organisasi pergerakan nasional seperti Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, Ki Haji Ahmad Dahlan, Dewes Dekker, dan lain sebagainya. Kemudian, peserta didik akan memahami perjalanan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Peserta didik akan belajar secara kronologis pembentukan organisasi pemuda yang akan melahirkan semangat persatuan dan kesatuan sehingga terwujud Kongres Pemuda I pada 1926 dan Kongres Pemuda 1928 dalam menyatukan dan menguatkan tekad pemuda memperjuangkan serta mewujudkan kemerdekaan Indonesia, serta memetik nilai-nilai semangat pergerakan para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia yang ikut berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan penting. Pertanyaan penting yang pertama yaitu kenapa perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 900-an itu lebih bersifat perjuangan diplomasi dan bergerak dalam organisasi. Yang kedua, kenapa bangsa Indonesia khususnya para pemuda dapat melakukan perjuangan pergerakan nasional sedangkan usaha perjuangan yang telah dilakukan para pejuang terdahulu kurang efektif dalam menggerakkan jiwa nasional masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara kalian untuk berusaha menerapkan nilai-nilai dan makna yang terkandung dari peristiwa pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan perkembangan organisasi masa pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan peran serta para tokoh nasional
pada masa pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga ada peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Yang keempat, peserta didik dapat meneladani dan menerapkan nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2.